Yesus kan punya Tuhan. Hah? Yesus punya Tuhan, Yesus Iya punya kan? Tuhan kan? Punya Gitu. dong. Enggak lah. Buktinya waktu dia ngajarkan doa Bapa kami itu kepada siapa? Apa? Bang, siapa lupa? Bang Oki ya, Oki ya Bang namanya ya. Kita mau bahas temanya apa ya? Kita kasih tema Iya. dulu biar terarah. Yuk, Yohanes 17 ayat 3 Kita aja mengalir kali. aja, nggak apa-apa. Tuhan Yesus sebagai utusan, itu yang sering diperbahas. Hidup yang kekal itu diperbincangkan. engkau mengenal. Gitu. Kita bicara Oke. tentang Yohanes 17 ayat 3 gimana? Iya. Iya, Tentang nggak Tuhan apa-apa. Yesus sebagai utusan. Sambil apa Nggak kita ya? Oke. Sambil PK boleh, cuman sebentar dulu PK nih Bang. Aku baru lab sekali nih. Bentar dulu. Biar ini dulu. Biar kuat dulu roomnya sebentar ya. Oh gitu. Iya. Aku baru Oh sekali iya, sebentar. oh iya, nggak kepala apa-apa, dulu nggak sekali. apa-apa Nah, ya. Saya juga penonton saya sedikit kok. Iya. Iya, ini Bang, aku baru Jadi lab banget. kita nggak mengalir aja, nggak usah pakai tema tapi mengalir aja. Kalau mengalir aja Gimana? nanti kesana kemari kan? Iya kan? Kesana kemari nggak? Kalau Kayaknya mengalir enggak. aja. Kalau kita fokus kepada satu aja. Kita fokus pada Kayaknya satu enggak. aja. Biar nyambung gitu. Oke, biar enak. Terserah kalau mau Yohanes 17:3 iya. Iya kan? Yang di bawah tolong tap-tap ya. Tap-tap. Mak Lampir ikutan. Kau kenapa Superboy? Kau kenapa sih? Ayo teman-teman yang di bawah Iya. bantu di tap-tap layarnya dulu ya. Bantu di tap-tap layarnya dulu. Biar Iya. nggak gampang rungkat ya kan. Tenang, ini diskusi karena- baik-baik ini. Iya. Kadang yang bikin saya rungkat itu, iya kan Bang? Itu apa? Kalau saya itu berbicara bahasa birahi itu. Susah saya sudah birahi. Kalau birahi sudah muncul, coba lah bayangkan. Kalau birahi sudah muncul, coba apa yang terjadi? Nah, orang ini nih nggak, aduh, gitu loh. Kalau bicara masalah birahi ya, nggak ada ininya ya. Aku Mau apa? ya nih Bang, Abang Oki ini sudah married. Aku tanggal 26 Oktober ini married Kak. Sebentar, jaringan kakak nge-lag gitu. Jaringan kakak gangguan itu. Maaf, aku ganti jaringan. Boleh, 26 Oktober kemarin. Enggak, Tahun lalu. 26 Oktober ini aku nikah Kak. Oh, mau menikah. Masya Allah. Tepuk tangan. Itu kita udah. Gak ada undangan? Gak ada Apa? undangan? Jadi gini Kak, karena Undangan pemberkatannya nggak ada? itu kan, Ah. karena pemberkatannya di Jawa Tengah, pemberkatannya terus kami juga cuma punya Ya. waktu 2 minggu kan, cuma punya waktu. Jadi memang kita khusus keluarga, gitu. Mungkin itu nanti akan diramaikannya di Kalimantan Tengah, itu karena kita ada 2 kali proses kan, itu kita pemberkatan sama capilnya di Kebumen Jawa Tengah. Nah nanti setelah itu kita baru perayaannya di Kalimantan Tengah, itu. Bagaimana kalau temanya perkawinan yuk? Nanti dulu perkawinan itu terlalu jauh ya kan masalah perkawinan kan. Biar sekarang kita bahas perkawinan gitu kan, nanti aku lagi ini nih, aku lagi kemarin itu ada yang bahas sekali kan Yohanes 17 ayat 3 gitu, dan itu belum selesai. Iya. Makanya aku Oke, coba oke. semoga bisa selesai sih bahas sama Kanora ini kan tentang Yohanes 17 ayat 3 Iya. kan. Gitu. Tapi Iya, tunggu oke. dulu Kak, biar yang tap-tapnya 5K dulu baru Iya. kita mulai. Aku baru 2,5K. Oke. Iya, Sambil menyapa teman-teman kakak dulu yang di bawah nggak apa-apa. iya nggak apa-apa. Oke, sebentar. Iya, saya sebenarnya begini ya Bang Bang Oki. Saya tertarik kali dengan tema perkawinan. Kenapa dengan tema Penasaran kali perkawinan? saya. Kenapa? Iya, karena enak nih kita kalau membahas perkawinan versi Bible dengan perkawinan versi Al-Qur'an. Oh gitu, loh, aku mantap gini ya. kayak jujur ya, bukan Iya. bukan tidak mau untuk membahas kitab kakak. Jujur, aku lebih baik jujur di Iya. awal ya. Karena gini, aku takutnya gini, nanti itu akan menjadi bumerang buat aku. Maksudnya, kalau aku satu kali bahas kitab orang, nanti ujung-ujungnya aku bahas terus kitab orang itu ketika aku live, itu aku takut nanti. Gitu. Tapi kan
Tapi kan kalau Gimana mau nanti? mencari kebenaran nggak apa-apa. Mau mencari kebenaran. Oke, mungkin lusa aja kita bahas tentang perkawinan gimana? Kita fokus Iya, ke nggak Yohanes apa-apa, 17. nggak apa-apa. Lusa ya? Ya, Tanggal berapa itu lusa itu? 29. Lusa hari Jumat, hari Kamis. Hari Kamis. Oke, berarti hari Kamis jam 9 malam apa? Kayak biasa. Iya nggak apa-apa jam 9, jam 10, asal jangan jam 12 lah. Itu saya Oke. biasanya lagi ngepet. Ngepet apa? Ngepet mencari gitu ya kan, mencari iya. Buddha. Ya Sebentar, ini tema perkawinan berarti perkawinan menurut Kristen dan perkawinan menurut ajaran Islam. ajaran Iya. agama Islam. Tapi aku sebelumnya mohon Iya. maaf, berarti nanti kalau aku boleh kutip-kutip ayat kakak dan aku minta kakak yang menafsirkan ya, jangan Nggak saya masalah. menafsirkan. Gitu. Iya nggak apa-apa, itu baik nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang di bawah jangan setelah itu nanti lapor-lapor ya kan. Oh enggak, selagi kita masih Kita memakai bicara pakai data, data, enggak ya. masalah. Dan narasi kita tidak untuk menghujat ya, itu kita bicara Iya, data kan. benar. Oke, nggak masalah. Ini tap-tapnya tunggu sampai 10K, bagaimana biar kuat ya kan? Boleh Kan tunggu sampai 10 kakak, gampang rungkat sekali soalnya. Iya, itu karena kurang senyuman kamu dek. Akun kakak yang besar kemana? Kurang asam, itu sudah Aku blokir lihat tiba-tiba permanen. keblok, ih dalam hatiku, habis Iya. buka sama aku diblokirnya pula aku kan, gitu. Bukan, blokir permanen loh dek. Hah? Blokir permanen itu, di band permanen. Itu akun besar loh padahal kak. Iya, Sayang ada yang sekali, lebih ya. besar. Ada yang lebih besar. Cintaku kepada Yesus. Haleluya, luar biasa ya. Haleluya. Tapi sebagai seorang nabi loh, utusan Allah, utusan Tuhan. Aduh, sebentar ya. Iya kan? Bentar Sebagai dulu ya, seorang- saya mute dulu bentar. Boleh. Kakak mute aja. Aku sambil ini sebentar. Teman-teman yang di bawah tunggu sebentar ya. Aku ada yang ke ini sebentar ya, teman-teman. Baru kita diskusi ya, sebentar. Itu kenapa sih sedikit ini secara Tadi dicabutnya. Yang di bawah tolong tap-tap layar. Ya kan, biar tidak rungkat. Kalau mau rungkatkan pakai otak sedikit ya. Iya, Kalau jangan merungkatkan pakai otak. jangan dirungkatkan ya kan. Masa mereka nih, aduh ini mana nih lubang casnya bang? Oh, ini. Masa gimana kak? Iya, masa kita diskusi begini, mereka main report aja ya. Iya. Nora tertawa sekarang, tapi nanti dia akan menangis setelah dia tahu kebenaran, tapi sudah terlambat. Apa sih? Apa sih? Kenapa kalian? Jangan kayak gitu. Kemarin kan, tadi malam kan kok dia DM aku, dia bilang dia nyatakan cinta. Nora, saya cinta kali sama kamu, tapi kita menikahnya secara Kristen ya. Terus ku bilang, aku mau, asalkan yang memberkati saya langsung Yesus dong. Kan lupa apa yang dipersatukan, bukan? Mak, buka ya. Jangan. Oh, ini. Apa itu? Aku kalau diskusi ya Bang Oki ya, aku kalau diskusi itu nggak bisa aku semuanya itu memakai apa? Memakai perangkat. Kenapa? Iya, karena kan kadang mereka bilang baca seluruhnya, jangan satu apa, baca satu perikop. Nah, saya sudah siapkan. Nih, Injil langsung, Bible, kok Injil. Iya, aduh jangan sini. Nora, apa sih kau ini? Kas porsi. Iya. Sebentar, aku mute bentar ya. Aku mute bentar. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita hari Kamis bahas tema pernikahan berarti ya? Ya, tema pernikahan. Oh, tema pernikahan kita bahas hari Kamis. Oke. Ini berapa sesi kak? Kita bahas Yohanes 17 ayat 3 kak?
2-3 sesi gimana? 2-3 sesi boleh. Kita bahas Soundcard. 2-3 sesi ya. Oke. 2-3 Jauhkan sesi. anak. Iya. Siap. Jadi ya berarti tema karena dari Bang Oki yang ngangkat, silakan Bang Oki duluan. Apa kita udah bisa mulai gimana? Oke, mulai boleh. Oke. Mulai matchnya juga. Silakan Kak. Oke. Saya apa dulu ya, pembukaan saja untuk menyambut saudara saya ya. Kalau Boleh, nanti prolog pertama silakan dari Bang Oki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara seiman. Selamat malam untuk saudara Kristen. Malam ini kami akan berdiskusi. Temanya Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah dan Yesus adalah utusan. Nah, di sini kita akan mendengarkan narasi atau prolog dari Kristen dulu, baru kita nanti Muslim yang menanggapi. Silakan, Bang. Oke Kak. Saya mute ya. Bentar, mau TikTokan atau 5 menit? Gak apa-apa. Kita Bebas aja ya? ngalir aja. TikTok pun Ngalir aja, jadi. oke. Ya. Ya gini, kenapa aku tertarik ya bahwa tema Yohanes 17 ayat 3 yang udah sering sekali teman-teman dari Islam menggunakan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan dari iman kekristenan, tentang kata engkau utusan di situ. Nah makanya aku mau bawa tema ini, semoga kita dapat hal yang positif ya dari diskusi ini. Utusan-utusan apa sih yang dimaksud di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu? Nah, karena apa ya? Kalau saya yang membuka prolog ya, dan agak panjang nanti, mungkin hal ini udah sering sekali kan dibahas sebenarnya, dan nggak pernah ada titik temunya. Karena dari pihak teman-teman kita yang beragama Islam, kita menghargai cara pandang mereka tentang kata utusan itu. Kita hargai cara pandang mereka tentang kata utusan itu, dan saya mempersilahkan untuk Kak Nora di dalam Yohanes 17 ayat 3, apa yang dimaksud menurut Kak Nora Aritonang tentang engkau utus, yang dimaksud di dalam Yohanes 17 ayat 3. Silahkan Kak Nora Aritonang. Oke. Kalau menurut dari Islam ya, perspektif Islam itu, kata utusan itu tertuju kepada orang yang diutus. Berarti orang yang diutus itu tidaklah setara dengan pengutus. Nah, kalau di dalam Yohanes 17 nomor 3, di situ Yesus mengatakan bahwa banyak sebenarnya selain dari Yohanes 17 nomor 3, banyak klaim, banyak pernyataan dari Yesus bahwa Yesus itu mengatakan dia adalah utusan. Nil, sebentar dulu Bang. Oke. Ya buat teman-teman di bawah, bantu tap layarnya ya. Kebetulan istri saya lagi ada kerjaan, nggak bisa datang ya kan. Gak apa-apa, ada teman-teman yang di bawah. Nah, kalau saya kutip dari Yohanes 13 ini ya, sebentar. Yohanes 17 kan? Enggak, yang saya kutip juga lagi. Oke. Yohanes 13, ya. Yohanes 13 nomor 16, pada waktu Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yes. Berarti Yesus mengatakan seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutus. Jadi sebenarnya yang harus dicari tahu dari pihak Kristen ini, apa maksud dan tujuan Yesus diutus di muka bumi? Kan seperti itu. Yes. Terus Yesus juga mengatakan, aku diutus hanya untuk kalangan Bani Israel, atau domba-domba tersesat di kalangan Bani Israel. Jadi jelas, makanya di dalam pun Al-Quran, kami memang meyakini bahwa Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Setelah diutusnya Nabi Musa, untuk menggantikan perjalanan Nabi Musa ketika membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Makanya Yesus juga mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentangku. Kan
Kan seperti itu ada di dalam Yohanes juga. Jadi kalau hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya. Bahwa sebenarnya sudah clear sebenarnya Yesus itu mengklaim satu-satunya sesembahan yang harus disembahnya itu adalah Bapaknya yang ada di sorga. Seperti doa yang dia ajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Yesus sendiri meminta, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kecuali Yesus mendoakan, berikanlah kepada mereka makanan mereka yang secukupnya dan ampunilah mereka. Tapi tidak. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Jadi intinya ketika Yesus mengklaim dirinya utusan, berarti dia menyatakan kemuliaan Bapaknya, hey, ada yang mengutus aku. Seperti itu. Silakan Bang. Oke, Kak Nora, sebelum aku menanggapi dulu, mungkin Kak Nora bisa jawab singkat ya, pertanyaan aku biar aku tahu arahnya kemana. Utusan yang Kak Nora maksud itu utusan yang seperti apa? Bisa Kakak analogikan? Utusannya utusan yang seperti apa? Utusan seperti yang Yesus katakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Oke, itu. Berarti misalnya gini, kalau saya boleh bawa analoginya, misalnya seperti ini ya. Saya tidak coba mengarahkan, tapi saya coba bawa analoginya biar teman-teman yang di bawah biar tahu ya. Itu biar lebih paham. Misalnya presiden mengutus menterinya, benar? Seperti itu analoginya. Ya. Tentang kata utusan. Oke. Kalau memang begitu analoginya seperti presiden mengutus menterinya, saya akan coba jawab dari pertanyaan Kanora tentang utusan itu seperti apa sih sebenarnya. Oke, sebelumnya aku mau bacain ya buat teman-teman yang di bawah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, kalau kita pakai analogi yang dibawakan Kak Nora Aritonang, presiden mengutus menterinya, berarti itu utusan yang biasa. Yes, kami orang Kristen tidak pernah bilang dan tidak pernah tidak mengakui kalau Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Betul, Tuhan Yesus sebagai utusan. Tapi utusan yang seperti apa dulu? Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 udah jelas sekali. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa adalah satu kesatuan. No, di situ aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang nujul menjadi manusia. Kalau Kak Nora bicara tentang utusan yang presiden mengutus menterinya, maka saya akan coba kutipkan ayat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikku, dan segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Utusan seperti apa? Yang segala milikmu adalah milikku, dan segala milikku adalah milikku. Kalau itu dipakai dengan analogi Kak Nora tadi, berarti presiden mengutus menterinya. Berarti apa yang dimiliki presiden, dimiliki menterinya. Apa yang dimiliki menterinya, dimiliki presiden. Apa yang menjadi istri presiden, menjadi istri menteri. No, itu kalau bicara tentang analogi itu. Tapi di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 udah di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 udah jelas sekali. Dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Aku coba tanya tentang analogi tentang utusan tadi, dan Kak Nora menjawab itu presiden mengutus menterinya. Maka presiden yang mengutus menterinya tadi akan dipatahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Utusan seperti apa yang segala milikmu adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu? Kalau memang menggunakan analogi itu, tolong patahkan Yohanes 17 ayat 10-nya dengan analogi Kak Nora tadi, presiden yang mengutus menterinya. Silakan Kak Nora. Oke, Masya Allah ya. Saya kasih tepuk tangan dulu ya Bang. Ya, sebenarnya Begini ya. Iya, sebenarnya begini ya, Bang apa? Bang Oki. Oke. Bang Oki ya. Yes. Itu kan perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus, kan begitu. Nah, kita baca selanjutnya.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Berarti kita ini milik pencipta. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Berarti Bapaknya berfirman. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kalimat. Logos. Kalimat Yes. Allah. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Jelas. Yang berfirman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bukan adalah Yesus. Lari kelompat firman itu telah menjadi manusia. Betul. Bukan. Firman itu telah menjadi daging. Bahasa aslinya daging, bukan Betul. manusia. Betul, Firman betul. itu telah menjadi daging. Ketika kita di dalam rahim, bukan langsung menjadi manusia. Betul? Tuh. Ketika kita di dalam rahim, pertama itu yang ada embrio yaitu adalah daging. Setelah 4 bulan kemudian, Allah meniupkan rohnya. Akhirnya menjadi apa? Menjadi manusia. Itu baru betul. Karena pada waktu manusia berproses, itu hanya berupa segumpalan daging. Ketika sudah berumur nanti 12 minggu lebih, baru Allah meniupkan rohnya. Dan menjadi apa? Menjadi manusia. Kan seperti itu. Barulah terbentuk menjadi kaki, tangan, sampai umur 9 bulan. Saya baca selanjutnya. Yang nomor 6, ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, kata Yesus. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Bukan menuruti firman Yesus, tetapi firman Bapaknya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Apa? Maksudnya gini, berarti ada yang telah memberikan kepada Yesus. Ada orang yang, maksudnya ada yang memberikan kepada Yesus. Itu siapa? Allah Bapaknya. Allah Bapaknya memberikan kepada Yesus. Berarti bukan Yesus yang memiliki itu. Saya baca lagi. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Yesus mengatakan, semua yang dimiliki oleh Yesus itu berasal dari Allah Bapaknya. Apa saja itu? Pertama firman. Bapaknya menyampaikan firman kepada Yesus untuk disampaikan. Terus yang kedua apa? Yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Yang kedua adalah mukjizat. Tujuan mukjizat itu untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya. Jangan lupa ketika ia membangkitkan Lazarus, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena orang banyak di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi tujuan Yesus diutus satu, untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Itu pertama. Yang kedua apa? Mukjizat. Ketika dia memberi makan 4.000, dia memberi makan 5.000 orang, bahkan dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ayat berikutnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nomor 9-nya, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi makanya dikatakan di sini Bang Saksi Kristus, Bang Oki, aku berdoa untuk mereka. Tanda kutip mereka ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada bangsa Israel. Bukan untuk dunia. Nah, ini yang membedakan siapakah
Yesus atau Nabi Isa diutus untuk siapa dan Nabi Muhammad diutus untuk siapa? Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dinyatakan diutus untuk seluruh alam semesta. Sementara Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bukankah bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa pilihan dari Tuhannya Yesus? Dari Bapa? Betul. Nah, bangsa inilah yang dipilih oleh Tuhan itu, oleh Allah Bapa, oleh Bapaknya Yesus, diberikan pertama kepada Musa untuk dibawa Musa dituntun keluar dari tanah perbudakan. Akhirnya setelah perjalanan Musa selesai, digantikan oleh datangnya Nabi Isa ataupun Yesus. Makanya dikatakan 9-nya. Makanya kenapa Kristen ini selalu mengatakan kepada Muslim, jangan comot-comot ayat abangku sayang. Baca satu perikop. Yes. Nah, yang 9 ini yang menjadi titik poin. Yesus menjelaskan kepada siapa dia diutus, kepada siapa dia diberikan, kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu hanya bangsa Israel. Nanti kita balikan ke ketika perempuan Samaria memungut remah-remah. Sampai dikatakan Yesus, jangan memberikan remah-remah kepada Gunggung, Bani Kunarion di luar dari bangsa Israel. Nah, dan 10-nya, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, ini sebenarnya jangan dipotong dari ayat 9-nya. Silakan Bang. Oke. Saya mute lagi. Yes, aku sebenarnya tidak untuk memotong ya. Karena gini, aku tadi coba tanya, karena yang jadi permasalahan itu di dalam Yohanes 17 ayat 3-nya. Berawal akar dari semuanya ini karena ada kata engkau utus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan saya tadi coba tanyakan sama Kak Nora Aritonang, itu sama kakak yang satu ini, utusan-utusan seperti apa sih yang kakak maksud itu? Jadi biar jelas dulu, biar kita tahu arahnya dulu. Jadi kita sepaham dulu dan sepakat dulu tentang kata yang engkau utus itu dulu, gitu. Biar kita bisa nyambungnya enak nanti ketika kita udah satu pemahaman tentang kata yang engkau utus dulu, gitu. Nah, Kak Nora tadi bilang yang analogi saya sampaikan tadi betul. Presiden mengutus menterinya dan saya tidak sedang mengutip ayat Alkitab, itu. Di dalam Yohanes 17 ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, yang diambil dari teman-teman Islam sering inilah hidup yang kekal, yaitu membawa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena ada kata engkau utus di situ, jadi selalu diambil. Berarti cuma utusan. Oke, yang saya tanyakan tadi Kak Nora belum jawab dari pertanyaan saya. Itu, tolong patahkan dalil saya dengan analogi yang kakak iakan tadi. Presiden yang mengutus menterinya. Apakah di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 tadi, segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu? Tolong patahkan itu. Karena apa? Kalau kita pakai analogi yang saya sampaikan tadi dan Kak Nora mengiyakan, mengasesikan analogi saya tadi, kata utusan di situ tidak sanggup untuk mematahkannya. Utusan yang Kak Nora bawa tadi tidak sanggup untuk mematahkannya. Karena apa? Utusan yang seperti apa yang saya bilang tadi? Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Betul. Jangan suka comot-comot ayat Alkitab. Yes, kami orang Kristen selalu bilang itu. Jangan suka comot-comot ayat Alkitab. Yuk baca satu periklop. Makanya saya tidak pernah meninggalkan Yohanes yang ke-9, yang ke-10-nya. Tidak pernah saya tinggalkan. Tapi saya tadi fokus untuk mematahkan dalil dari Kak Nora Aritonang tentang analogi kata utusan tadi. Apakah presiden yang mengutus menterinya, segala milik presiden itu adalah milik menterinya? Istrinya presiden berarti istrinya menterinya juga, gantian gitu, bisa. Karena segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu. Coba tolong biar nggak melebar dulu ke mana-mana, kita fokus di Yohanes 17 ayat 3-nya. Kita selesaikan di 17 ayat 3-nya dulu tentang engkau utus dulu. Aku cuma minta tolong dipatahkan dulu kata utus ini, karena kalau saya baca satu perikop ini
ada segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu. Itu. Kalau bicara Tuhan Yesus datang cuma untuk bangsa Israel. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di situ sudah jelas sekali. Di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 sudah jelas. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu. Nah, biar nggak melebar dulu ke sana kemari, aku coba mintakan Nora Aritonang patahkan dalilnya itu yang dari kata engkau utus yang kakak iyakan analogi saya tadi. Itu kalau memang analogi saya salah tadi, sebenarnya kakak di awal bilang salah analogi saya, tapi ketika saya bawakan analogi itu dan kakak mengiyakan, saya minta tolong dipatahkan karena harusnya satu analogi bisa mematahkan seluruh dari Yohanes 17 ini. Silakan Kak Nora. Oke, sebenarnya kan kita harus lihat konteks. Maksudnya begini, Bapak Presiden mengutus menteri atau mengutus gubernur atau bupati atau siapapun di bawahnya. Nah, sekarang kita lihat konteks, apa tujuan utusan ini? Itu maksud saya. Nah, kalau dikatakan di sini ya, dan sebenarnya begini, dan segala milikku adalah milikmu. Nah, ini yang mau dipertanyakan. Apakah berarti istri presiden, istrinya bupati adalah menjadi istrinya presiden? Nah, sekarang kita lihat konteksnya. Ketika Bapak Presiden mengutus bawahannya, untuk apa tujuannya? Pasti untuk satu pekerjaan. Nah, Yesus ini diutus di dunia ini untuk apa? Berarti ada pekerjaan Bapaknya yang harus diselesaikan oleh Yesus. Makanya dikatakan, Yesus satu, menyampaikan firman. Tertulis, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Nah, ini tugas. Kita lihat dulu, tujuan diutus Yesus itu untuk apa? Bukan kita larikan langsung ke milikmu adalah milikku. Kalau saya katakan begini, dan segala milikku adalah milikmu. Kalau saya bilang segala milikku adalah milikmu, apa? Contoh, pada waktu Yesus di kayu salib, dia wafat, dia meninggal, dia mati di kayu salib. Bukankah nyawa Yesus itu siapa yang mengambil? Kalau Kristen mengatakan, yes, Yesus mati, tetapi Yesus dibangkitkan. Jangan salah Bunda Nora. Betul, Yesus Yesus mati dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ya, tetap di dalam Kisah Para Rasul tertulis di situ yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapaknya sendiri. Jadi segala milikku adalah milikmu. Bukankah apa yang diberikan kepada Yesus adalah milik dari Tuhannya sendiri? Ketika dia makan, siapakah yang memberi rezeki makan kepadanya? Pada waktu dia dilahirkan di muka bumi pun, dia menyusu dari ibunya. Siapa memberi rezeki itu kalau bukan Tuhannya sendiri? Ketika dia marah, bahkan ketika dia dicabut nyawanya, bukankah nyawa itu milik Tuhannya sendiri? Segala milikku adalah milikmu. Nah, sekarang yang dikatakan di sini, segala milikmu adalah milikku. Bukankah Yesus diberikan mukjizat dari Tuhannya untuk melakukan segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaan dari Bapaknya? Makanya kalau ada konteks yang dibaca sama Bang Kesaksian di ayat 10, segala milikku adalah milikmu. Apakah berarti istri presiden menjadi istri bupati? Kita lihat konteksnya, utusan ini dia diutus untuk apa? Bukankah di sini yang mau kita kaji adalah utusan? Nah, apa perspektif arti utusan? Utusan ini artinya orang yang diutus dari atasannya atau ada yang mengutus dia. Presiden mengutus bupati. Berarti bupati ini udah dikasih kewenangan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Jadi kalau dibilang segala milikmu adalah milikku, betul. Apa yang diutus, apa yang diberikan kepada pengutus kepada yang diutus, berarti kuasa untuk melakukan perintah yang harus dijalankan oleh bupati ini kepada orang-orang tertentu yang dimaksud oleh presiden. Makanya kita sebenarnya cari konteksnya ini,
Apa sih tujuan Yesus diutus sehingga dia mengatakan dirinya diutus? Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Nah ini yang kita cari tahu. Apa sih apa tujuan Yesus diutus? Kalau Yesus mengatakan milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Kalau saya bilang segala sesuatu yang di muka bumi ini, termasuk diri saya, hidung saya, mata saya, gigi saya, ketika saya mengendarai kendaraan, patah tangan saya harus diamputasi, bukankah ini berarti milik Tuhan? Milik Tuhan. Jadi kalau saya katakan apa yang ada pada diriku itu adalah milikmu ya Allah. Tetapi karena Yesus adalah utusan, Yesus mengatakan milikmu, milik Allah itu adalah milikku. Apa? Yesus melakukan mukjizat atas izin dari Tuhannya. Itu kalau saya punya perspektif ya. Silakan Bang. Oke. Jadi gini ya, tentang kata utusan itu, harusnya saya tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan kata utusan itu. Karena apa? Yang mengklaim kalau Tuhan Yesus cuma sekedar utusan, itu dari pihak Islam. Harusnya kata utusan itu kan, makanya saya bilang tadi, perspektif kakak atau pandangan kakak tentang kata utusan ini yang seperti apa dulu? Utusan yang seperti apa? Itu. Makanya itu saya tanyakan dulu supaya apa? Supaya kita nyambung. Itu. Supaya kita ada poinnya. Akan menjadi salah diskusi ini misalnya dari awal diskusi ini aja udah salah. Misalnya ya, kakak menganggap sebuah utusan itu utusan dalam hal Presiden mengutus menterinya, dan saya menganggap utusan itu utusan yang seperti apa dulu? Kan saya bilang, orang Kristen tidak pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu bukan utusan. Nggak pernah. Tuhan Yesus betul utusan yang seperti apa dulu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus kami, orang yang berdosa. Terus ada teman-teman yang framing lagi, misalnya Tuhan Yesus kok mati? Yes, betul, Tuhan Yesus mati. Tapi jangan dilupakan, Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami, orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau misalnya Tuhan Yesus tidak bangkit sampai detik ini, kami orang Kristen tidak akan pernah percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Nah, sebelum lanjut lagi, aku yang belum dapat tadi, karena Kak Nora yang ingin membantah kata utusan ini, makanya saya tanya perspektif kakak tentang utusan ini apa? Itu. Dan sampai tadi kakak belum menjawab saya. Tolong patahkan dalilnya dulu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 tadi. Tolong patahkan utusan-utusan yang seperti apa yang Kak Nora maksud. Kalau di dalam analoginya tadi presiden yang mengutus menterinya, itu udah nggak nyambung, Kak. Itu udah nggak nyambung. Karena apa? Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Sebelum kita lanjut ke ayat yang lain, yuk tolong patahkan dulu yang Yohanes 17 ayat yang ke-10-nya dengan analogi itu aja. Karena kalau kami menganggap utusan-utusan apa sih yang dimaksud? Itu, yes, Tuhan Yesus sebagai utusan. Tapi jangan dilupakan Yohanes 10 ayat yang 30. Aku dan Bapa adalah satu. Utusan yang seperti apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau memang utusan yang seperti kan orang maksud presiden mengutus menterinya, apakah aku dan presiden dan menterinya adalah satu? Bukan. Presiden dan menterinya satu kesatuan mungkin. Tapi dituliskan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 jelas sekali. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa adalah satu kesatuan. No, bisa dibedakan antara satu kesatuan dan satu. Itu ada perbedaan yang mendasar di situ. Nah, makanya sebelum kita lanjut, tolong Kak Nora patahkan dulu supaya kita lanjut lagi. Kita udah sepakat tentang analoginya. Tolong patahkan dulu di dalam Yohanes 17 ayat 10-nya dulu. Karena aku belum dapat poinnya, Kak. Aku belum dapat poinnya. Utusan yang seperti apa dulu? Tolong pastikan dulu. Karena kalau bicara presiden mengutus menterinya, itu tidak akan bisa mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan yang saya mau, ketika teman-teman mengklaim kalau Tuhan Yesus sebagai utusan biasa, yuk di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai Yohanes 17 ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke berapa? Ayat sebentar.
Bukan kitab, bukan enggak. Sampai yang terakhir itulah pokoknya. Itu. Tolong dipatahkan dengan satu analogi. Itu bisa mematahkan semuanya. Baru saya percaya kalau Tuhan Yesus Sampai ke adalah 26. utusan yang sampai 26 yang dimaksud seperti itu. Tapi ketika kata utusan itu cuma bisa digunakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, itu nggak akan bisa dipakai. Karena apa? Ingat, Yohanes 17 ayat yang ketiga tidak pernah berdiri sendiri. Betul apa yang Kak Nora Aritonang, jangan comot-comot ayat Alkitab. Masih ada Yohanes lainnya. Karena apa? Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ketika kakak ingin mematahkan dalil tentang utusan Yohanes 17 ayat 3, yuk patahkan satu perikop itu dengan utusan yang kakak maksudkan. Saya baru percaya kalau Tuhan Yesus Oke. adalah utusan. Silakan Kak. Ini sistem TikTok bisa? TikTok Boleh, dulu boleh. sebentar. Kita Oke. tiktokan aja. Oke. Oke. Karena Yesus mengklaim dirinya adalah utusan, berarti yang mengutus dia siapa? Silakan. Kakak jelaskan dulu biar saya menanggapi nanti. Iya, Bilang enggak, kayaknya. sistem TikTok dulu sebentar. Karena kan yang mau diminta Nggak apa-apa, ini Kak. kan, Kalau mau tiktok kan apa yang menurut saya salah nanti langsung saya tanggapin aja. iya. Silakan kakak bernarasi yang- dulu aja. Bukan, menurut Bang, aduh, saya lupa pula terus nama Bang siapa? Lu Bang, baru lah. Lu tulis nanti di tema Iya. ya, Bang Oki gitu. Oki. Bang nama saya Oki, ya. Menurut Bang Oki, yang mengutus Yesus itu siapa dulu? Biar saya tahu dulu gitu loh, biar Yes. jelas gitu. Kalau Ya. kalau kita bicara ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Oke. Bapak. Oh, yang mengutus Bapak. Nah, sekarang biar saya tahu Bapak ini dia punya status ini apa? Silakan kakak bernarasi dulu. Nanti saya akan tanggapin enggak? Enggak, biar Karena saya kalau- tahu begini loh Bang. Saya kan gini, sebentar. Saya kan contoh kalau ditanya yang mengutus Nabi Muhammad siapa? Allah. Status Yes. Allah itu apa? Bagi kami adalah sesembahan Tuhan. Terus Nabi Muhammad siapa? Manusia, nabi yang diutus oleh Allah. Tujuannya untuk menyampaikan risalah. Tujuannya untuk menyampaikan wahyu. Nah, jelas. Nah, ini yang saya patahkan di sini, Yesus itu utusan. Nah, yang kita kaji ini sekarang kalau definisi utusan berarti ada yang mengutus. Betul. Utusan itu ya sang pengutus, begitu kan? Betul. Nah, ketika Bapa mengutus dia, berarti dia ini tidak setaraf dengan bapaknya. Makanya saya katakan perspektif Islam, utusan itu hanya orang yang diutus dari atasan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yes, betul. Itu narasi kakak betul. Utusan yang Ya. seperti itu. Nah, makanya saya Ya. bilang, kalau memang perspektif dari pihak Islam mengatakan utusan yang seperti itu, yuk tolong patahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang 10-nya. Saya cuma minta di situ aja. Patahkan dengan Yang perspektif sepuluhnya itu. saya katakan dan segala milikku adalah Itu. milikmu. Yes. Betul? Nah, Kalau sekarang memang pertanyaan perspektifnya saya, seperti itu tolong ya, dipatahkan di Yohanes 17 ayat yang 10. Silakan oke. monggo. Sekarang gini, yang mengutus dia Tuhan bukan? Bapak itu adalah sang sumber, kan? Tuhan bukan? Bapak itu adalah sang sumber. Iya, sang sumber ini Tuhan gelarnya bukan? Kami menyebutnya Allah, Bapak. Bapak itu sang sumber. Dia statusnya apa? Silakan kakak bernarasi dulu. Nanti saya akan jelaskan. Bukan. Kalau satu persatu. Tunggu dulu, kalau Bang, satu biar persatu kita gitu, enak. saya tidak mau diarahkan ke sesuatu. Enggak. Bukan, Yes. maksudnya biar jelas statusnya Sekarang gitu gini, loh. kita akan tiktokan seperti tadi aja. Kakak Iya. silahkan. Kakak jelaskan apa yang menjadi perspektif kakak dulu. Itu. Karena apa? Kita Iya, fokus di awal maksudnya begini untuk Bang. mematahkan. Saya kalau tunggu dulu sebentar. Saya kalau saya kalau katakan milikku adalah milikmu. Nah, ku ini siapa? Apa? Dan segala milikku, ku ini siapa? Ya silakan dipatahkan dulu kak. Dipatahkan dulu kak. Silakan kakak bernarasi dulu. Selesaikan dulu Bukan, narasi maksud kakak. saya begini, Bang Oki. Kalau saya tidak tahu sebenarnya siapa ku ini dengan siapa. Aduh. Sebentar, teman-teman bantu tap-tap Bagaimana? layar ya. Kak Bagaimana Anwar bisa Aritonang saya? Ya. nge-lag itu. Bantu tap-tap layar dulu, teman-teman. Hah? Saya masih nge-lag. Nge-lag. Ah? Nge-lag ya? Nge-lag. Oh. Tunggu dulu. Sebentar ya. Masih nge-lag di bawah? Ya enggak, udah lanjut. Oke. Nah, saya begini loh.
Saya kan baca nih, dan segala milikku adalah milikmu, dan Oke. milikmu adalah milikku. Nah, pertanyaan saya, ku ini siapa, mu ini siapa? Aduh, Nah, Ngelek, Kak. bukan. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live. Sebentar ya, sebentar. Tinggal digeser aja kan. Ayo buat teman-teman Iya, iya, jangan buat teman-teman Kristen di bawah jangan lipat-lipat ya teman-teman ya. Jangan lipat-lipat Norari tonangnya. Di sini kita diskusinya enak kok. Jangan main lipat-lipatan ya gitu. Jangan main Oke. lipat-lipat biarkan diskusinya berjalan lancar ya teman-teman. Oke. Oke, di sini kan katanya, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Nah, ini yang harus diperjelas. Ku Oke, dengan mu ini segala merujuk milikku. kepada siapa? Ku di situ merujuk kepada Tuhan Yesus. Mu di situ merujuk kepada Bapa. Nah, Yesus Tuhan, Bapa ini siapa? Kalau Yesus Tuhan, Bapa ini siapa? Bapa itu adalah sang sumber, Kak. Oke. Lebih tinggi. Lanjutkan oke, dulu narasi, Kak. lebih tinggi sang sumber apa Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Oke. Aku dan Bapa oke. adalah satu. Oke, kalau merujuk Bang Oki kepada aku dan Bapa, sekarang pertanyaan saya, kata dan ini menunjukkan kesatuan atau pemisahan? Yes, bentar dulu. Sebelum kakak bertanya sama saya, yang saya tanyakan tadi, tolong patahkan dulu analogi kakak di dalam Bukan, Yohanes 17 bukan, ayat Bang. yang ke-10 Iya, tadi. oke. Karena apa? Kalau Bukan, kakak Bang merujuk Oki. lagi ke dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, kakak tidak akan bisa mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10-nya. Saya minta tolong analoginya dipatahkan dulu biar Bukan ini begitu, Bang. dilanjutkan lagi. Bang Oki, sebentar. Kita harus sebenarnya begini, Abang menyuruh saya mematahkan ini, sementara pengertian dari ku dan mu yang di dalam Bible ini itu berbeda dengan pengertian yang saya katakan nanti. Begitu Silakan, loh. lanjutkan dulu Kak. Makanya bagaimana saya mau matahkan sementara Bapak, tunggu dulu sebentar. Oke. Bapak ini Tuhan tidak. Nah ini saya bingung. Loh, di sini kan jelas Kak. Ku di situ merujuk ke Tuhan Yesus. Nah sekarang mu ini ke Bapa. merujuk kepada siapa? Oke, kan saya bilang tadi kan, siapa? kami orang Kristen tidak pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu bukan utusan. No, kami bilang Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Yes, kami percaya Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Oke, iya, Tetapi yang mengutus utusan dia yang siapa? seperti apa dulu? Iya, Gitu. yang mengutus dia siapa? Hah? Yang mengutus Bapak. Yesus ini, Bapak ini apa Tapi tidak bisa gelarnya? dipisahkan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 jelas sekali. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Iya, jangan dipisahkan aku. itu. Oke, Nah, sebentar. sekarang begini. Sebelum Sebentar Anda dulu. ingin memisahkan antara ku dan mu-nya, yuk kita patahkan dulu. Oke, Dari kalau awal memang tadi kakak oke. belum mematahkan sama sekali. Yang Yohanes Oke, 17 ayat sebentar. 10-nya tidak terpatahkan. Ya, sebentar dulu Bang Oki. Sebagaimana saya mau patahkan, kalau mu dan ku ini tidak jelas gelarnya ini apa? Kak, Bapak dan aku dan Bapak Aku, adalah oke. satu. Oke, Aku berarti dan kita Bapak balik lagi ke sebentar, konsep ya, dari sebentar dulu Tritunggal. Bang Oki. Oke. Sebentar dulu Oki, sebentar Bang Oki. Oke. Aku dan Bapak ini menunjukkan berapa subjek? Apa Kak? Aku dan Bapak ini merujuk Dua kepada subjek. berapa subjek? Dua subjek. subjek. Tapi Oke, tidak bisa dipisahkan. pertanyaan saya, No. oke, sekarang Yes. gini. Aku dan Bapak adalah satu, berarti dua subjek ya? Nah, kalau saya tanya satu apa mereka ini? Satu apa Satu-satu, mereka? kan? Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat ke-30. Yuk, karena orang jangan menggiring saya ke sebuah Bukan saya menggiring. ke sebuah Bagaimana? opinion. Tunggu No. dulu. Aku cuma Bukan. minta Oke. simpel sekali Kak. Yang aku minta simpel sekali. Karena sebelum diskusi ini dimulai, aku udah bilang kan, utusan yang seperti apa. Yuk kita jangan lari-lari dulu. Aku cuma minta Putusan, oke. dipatahkan. Bagi saya, Oke, bagi jelaskan. saya yang saya Silakan. baca, oke. Oke. Yang saya baca dari nomor 9, aku berdoa untuk mereka. Jelas, Yesus diutus untuk bangsa Israel. Ada tertulis di dalam Matius. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Berarti Yesus tidak diutus untuk dunia, hanya untuk mereka. Mereka itu siapa? Bangsa Israel. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Di dalam ayat 9, Yesus mengklaim bahwa mereka Bani Israel ini adalah milik daripada Allahnya. Terus, dan segala milikku adalah milikmu. Segala milikku, berarti apa yang ada pada Yesus itu milik Tuhannya.
Makanya dikatakan Yesus seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Makanya saya bilang, bagaimana saya mau patahkan sementara milikku itu merujuk kepada Tuhan Yesus, milikmu ini merujuk kepada Allah Bapanya. Allah Bapanya ini statusnya apa? Ya, sebentar dulu. Kakak bilang bagaimana saya mau mematahkan kalau kakak tidak tahu statusnya itu apa? Iya, benar. Yes, kakak. Nah, gimana kakak bisa punya analogi di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga kalau kakak sendiri tidak tahu yang dimaksud apa? Ayo, kan aneh. Ayo, kakak sendiri yang bilang loh. Gimana? Aku tidak tahu yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Nah terus kenapa kakak berani bawa analogi presiden mengutus menterinya ketika kakak dengan analogi kakak sendiri, kakak tidak bisa. Sekarang Allah Bapa ini siapa? Aduh, ngelek Saya ya? udah jawab dari tadi itu, Kak. Silakan kakak jelaskan. Saya udah jawab dari tadi itu ya. Itu. Seng. Ngelek. Teman-teman bantu tap-tap dulu ya. Bantu di tap-tap dulu karena Raritona ngelek sekali. Tuhan bukan. Aduh, Saya udah jawab dari tadi, Kak. Ngelek ya? Sebentar ya. Ngelek. Allah Bapa. Ya, kalau Anda katakan sang sumber, kalau dikatakan sang sumber, yang menciptakan langit dengan bumi siapa? Bapak. Yang menciptakan langit dengan bumi. Kenapa lari ke menciptakan langit dan bumi? Jangan lari ke konteks lain dulu, Kak. Jangan lari ke konteks lain. Biar kita tahu. Fokus dulu, Kak. Itu enggak Fokus dulu lari ke untuk konteks, mematahkan. bukan. Iya. Dari tadi kakak Saya membawa saya. fokus, enggak, saya begini, sebentar. Oke. Lanjutkan. Oke. Sebentar, begini loh. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, Sang Bapa ini adalah Sang Sumber. Sang Sumber ini siapa? Tuhan bukan. Bapak, aku udah jelaskan sekali, berapa kali teh? Terus saya udah jelaskan ya. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Jelas sekali. Aku dan Bapak adalah satu. Terus kakak meminta saya mengulangi lagi. Sebenarnya kita jangan lari dulu. Bapak menciptakan langit dan bumi. No, Kak. Saya cuma ingin minta dipatahkan. Karena apa? Ketika kakak mampu mematahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 dengan analogi kakak, saya baru percaya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah utusan seperti yang kakak analogikan. Tapi ketika kakak tidak mampu mematahkan dengan analogi kakak sendiri, bahkan kakak ngomong sendiri tadi kan, kakak sendiri yang ngomong, saya tidak tahu utusan dan Bapak itu yang seperti apa. Terus gimana saya mau mematahkannya? Nah terus kalau nggak tahu, kenapa membawa analogi itu? Kenapa membawa analogi yang tidak bisa mematahkan? Harusnya ketika kita membawa analogi, kita bertanggung jawab untuk analogi itu. Apapun ayat di dalam Yohanes 17, kita akan patahkan dengan analogi itu. Harusnya itu. Tapi kakak sendiri yang ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu. Itu. Aku nggak tahu yang ini itu, yang ini itu. Oke, aku cuma minta Kak, biar nggak lari ke sana kemari. Kakak jawab setelah ini, dan aku mau ada satu pertanyaan sama kakak kalau diperbolehkan setelah ini ya. Satu pertanyaan, kalau kakak jelaskan, kakak patahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga itu, analogi yang kakak gunakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga untuk mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10-nya. Tolong, itu aja. Setelah itu saya akan bertanya sama kakak. Itu. Oke, kalau memang Bang Oki ya tidak menjelaskan sang sumber ini sebenarnya Bapa ini adalah Tuhan atau bukan, itu yang sebenarnya saya kejar dulu loh. Bagaimana saya mematahkan sebenarnya, mematahkan yang ayat 10, sementara milikmu itu merujuk kepada Bapa, Tuhannya Yesus apa bukan? Sebab di dalam Yohanes 20 nomor 17, sebentar. Apa dikatakan Yesus di sini? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalau kita kaji di dalam kitab Perjanjian Lama, di situ Allah mengenalkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Betul kan? Keluaran 20. Ya, Keluaran 20. Akulah Tuhan, Keluaran 20 dari nomor 2. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan padamu ilah lain di hadapanku. Nah, ini sebenarnya 10 hukum Taurat.
Sekarang kalau saya tanya, milikmu ini merujuk kepada Bapa sang sumber, bukankah berarti dia juga Tuhan? Sesuai di dalam Keluaran 20 nomor 2. Akulah Tuhan Allahmu. Berarti Allah Bapa ini siapa? Berarti Tuhan juga. Makanya saya katakan, kalau dikatakan sama Bang Oki, utusan ini kalau merujuk kepada Yesus yang diutus, yang notabene-nya dia adalah Tuhan, sementara sang sumber ini Tuhan bukan. Kalau dia Tuhan berarti sebenarnya selesai. Tuhan mengutus Tuhan. Kalau Tuhan Allah Bapa setara dengan Tuhan Yesus, berarti sama aja. Di sini adalah utusan dan pengutus itu satu dudukan. Sebentar, Kak. Bagaimana bisa? Sebentar. Aku kena lep akan berakhir sebentar. Sama kayak Kanora tadi sebentar. Iya. Sebentar. Oke, Ya. lanjutkan. Ya, makanya saya mau perjelas di sini. Kalau memang saudara Kristen mengklaim utusan itu, mengklaim bahwa Yesus memang betul adalah utusan. Nah, sekarang tingkatan utusan dengan pengutus dudukannya bagaimana? Sama Oke, tidak? Kalau kakak bicara itu, berarti kita balik lagi ke dalam konsep dari Tritunggal. Nanti kalau saya bawa konsep dari Tritunggal, ini akan melebar lagi, gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Makanya begini Bang Oki. Bang Oki, sebentar sedikit ya. Kalau katanya melebar, tetapi konteksnya biar kita tahu. Oke. Iya kan? Utusan dengan pengutus ini siapa? Kan begitu. Oke. Nah, silakan. Jadi sebelum saya jawab, apa boleh saya bertanya dulu sama kakak satu pertanyaan baru kita sambung lagi yang tadi Silakan. boleh dulu gitu. Ini sebenarnya Silakan. keluar dari konteks gitu ya, keluar dari konteks. Ya, Tapi nggak aku apa-apa. ingin bertanya dulu. Aku ingin bertanya, apakah Kak Nora ini benar-benar menguasai gitu? Gitu. Ya, nggak Jadi apa-apa. biar kita enak. Oke. Menurut Kak Nora Aritonang, Nabi Musa itu di dalam iman kakak siapa? Utusan. Agama Islam mengenalnya sebagai apa, Kak? Orang Islam. Seorang nabi. Seorang nabi. Oke. Menurut kakak, Al-Quran itu udah sempurna, Kak? Sebenarnya semua kitab udah sempurna. Sebentar. Al-Quran, begini ya. Al-Quran itu membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu. Tetapi karena ahli-ahli kitab sudah merubahnya, datanglah Al-Quran. Al-Quran untuk apa? Untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apa yang disempurnakan? Menyempurnakan dari kitab-kitab yang terdahulu. Kitab terdahulu udah sempurna. Oke. Berarti kakak, ini saya tidak untuk menjatuhkan ya teman-teman, no ya. Gitu. Tolong digaris Iya. bawahi dulu. Di sini kita diskusi ya. Menurut Kak Nora Aritonang, Al-Quran kakak adalah penyempurna. Berarti menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Berarti sempurna. Oke. Yang saya mau tanyakan, bisakah di dalam Al-Quran, di dalam kitab kakak, menjelaskan di mana Nabi Musa dimakamkan? Kitab kami, Al-Quran itu bukan kitab biografi. Al-Quran itu diturunkan untuk menyampaikan wahyu pertama, perintah yang kedua, perintah apa? Perintah dalam menyembah kepada Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah, terus mengatur tentang kehidupan, hukum-hukum kehidupan manusia ini. Kitab kami bukan begini ya. Kitab kami bukan menuliskan siapa namanya ibu dan ayahnya Nabi Musa, siapa di mana dimakamkan, enggak. Kitab kami enggak seperti itu. Kitab kami itu menuliskan perintah kepada kami, ciptaan Allah ini, bagaimana kami mengenal Allah kami, bagaimana kami menyembah kepada atau beribadah kepada Allah kami, bagaimana hukum-hukum di dalam dunia ini sehingga kita ini hidup secara teratur menurut syariat dan akidah Islam. Seperti satu contoh, menutup aurat. Nah, itu diperintahkan. Kedua, bagaimana hukumnya ketika kita menjatuhkan talak. Terus yang ketiga, bagaimana hukumnya ketika kita berbagi warisan. Semua hukum cerai, semua diatur di dalam Al-Quran. Bukan menceritakan sejarah-sejarah seperti itu. Karena itu nanti adanya di hadis. Nah, kita taunya dari hadis. Nah, itu kalau Al-Quran kan perkataan Allah. Kalau hadis ini sebagian memang perkataan dari baginda Rasulullah yang
diwahyukan juga dari Allah, gitu loh. Bukan Oke, biografi Al-Quran kalau kami. di dalam hadis kakak di mana Nabi Musa dimakamkan? Datanya Kalau di itu mana? belum saya pelajari. Oh, belum kakak pelajarin. Oke. Yes, tapi Alkitab bisa menjelaskan di mana Nabi Musa dimakamkan. Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Saya cuma mau tanya itu. Oke. Berarti Nanti saya tanya boleh juga ya. apa? Boleh. Nanti saya tanya boleh juga. Silakan, ya. silakan. Oke. Sekarang silakan. Sebentar ya kak ya. Kita akan ngulang dulu. Oke. Katakan Nora tadi, Kak Nora belum mempelajari. Iya, saya belum mempelajari. Tentang hadis ya. Yes. Oke. Nggak masalah, kita hargain karena saya juga tidak mempelajari. Gitu. Saya juga tidak mempelajari dan saya juga bukan orang yang paham betul. Saya bukan orang yang paham betul isi dari Alkitab. Yes, nggak apa-apa. Tapi Kak Nora udah berani jujur, itu luar biasa. Oke. Balik lagi ke yang tadi ya. Saya janji tadi balik ke dalam konsep Tritunggal. Kalau Kak Nora sepakat atau Kak Nora mau tanya dulu sama saya gimana? Oke, kalau saya mau tanya ya. Nah, ini kan perjanjian baru itu kan menceritakan bagaimana kedatangan Yesus, betul ya? Berarti Yesus ini kan orang yang suci. Itu yang kita tahu karena beliau dilahirkan dari seorang perawan suci yang bernama Bunda Maria. Nah, jadi silsilah Yesus ini dengan kehidupan Yesus ini harus betul-betul diketahui oleh para pengikutnya. Contoh, ketika kami mengikuti Nabi Muhammad, itu apakah terdapat di dalam Al-Quran cerita baginda Rasulullah bagaimana? Tidak. Kami ada nanti satu buku yang namanya Sirah Nabawi. Nah, itu yang mencerita bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sampai baginda Rasulullah meninggal. Pada waktu perang Badar, semuanya cerita tentang baginda Rasulullah. Tidak ada sedikit pun terlewatkan. Nah, ini pertanyaan saya yang membuat saya jadi bingung itu seperti ini. Ketika Yesus diklaim Tuhan oleh saudara kita yang Kristen ini, apakah mereka tahu siapa kakek dan neneknya Yesus? Kenapa nanya kakek dan nenek, Kak? Loh, Pertanyaan ini macam apa itu? bukan. Oke. Bukan Saya begitu. tadi- Kalau bentar. sebentar dulu. Oke. Sebentar. Kan belum apa. Kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan siapakah ibu dan bapaknya Bunda Maria. Kan gitu. Siti Hana dengan Ali Imron. Nah, sekarang siapa nama ibu dan bapaknya Bunda Maria? Siapa, Kak? Pertanyaannya kenapa seperti itu? Nanya ibu dan bapak. Boleh kalau saya balikan nanti saya bertanya lagi, ya kan? Saya Bukan tadi begitu. bilang, saya tadi bertanya itu sama kakak. Saya tadi bertanya itu sama kakak karena menurut orang Islam kan Al-Quran penyempurna. Makanya saya cuma mau coba dan saya cuma mau coba maksudnya gini tadi. Makanya saya jelaskan. Seberapa besar kakak sudah mempelajari iman kakak sebelum kakak menafsirkan kitab lain. Yang saya mau coba tuh di situ aja sebenarnya. Tapi kakak berani jujur tadi, kakak belum mempelajari iman kakak, gitu. Iya. Nah kalau kakak bertanya sama itu, menurut saya itu nggak adakah pertanyaan yang lebih lagi gitu loh. Jangan pertanyaan yang siapakah kakek dan nenek. Enggak, begini loh. Oke. Begini loh Bang Oki ya. Al-Quran itu, saya tadi sudah katakan, Al-Quran itu tidak menceritakan biografi. Ya, saya terima Siapa, di itu. mana. Itu. Iya, Saya terima tetapi bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Yang notabene-nya harusnya silsilah kehidupannya itu betul-betul detail. Dia dilahirkan oleh seorang perawan suci. Perawan suci loh nih. Nah, kalau menurut Islam ya, ketika Allah memilih nabi-nabinya, rasulnya untuk diutus, berarti orang-orang yang betul-betul orang yang mulia, yang maksudnya dimaksum, dijaga dari perbuatan dosa, dari silsilah keturunan yang jelas. Makanya Ali Imron mempunyai seorang putri yang bernama Siti Maryam. Ali Imron ini terkenal kesolehannya pada waktu itu di negeri itu. Ali Imron ini terkenal dengan kebaikan kewibawaannya, sehingga orang Yahudi ketika mengetahui Siti Maryam hamil, mereka mengatakan bahwa kenapa mereka tidak menyangka orang yang putri dari seorang yang betul-betul terkenal dengan kebaikan kesolehannya bisa berbuat zina. Nah, sekarang Bunda Maria ini dipilih, kalau menurut Kristen dipilih untuk melahirkan Tuhan. Nah, jadi berarti Tuhan ini udah tahu dong bahwa yang dipilih dia ini dari keluarga yang betul-betul baik.
Pertanyaan saya, siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria? Ada kan Sebetulnya pertanyaan lain gitu. Sekarang gini kayak kalau kakak mau tahu tentang silsilah Tuhan Yesus, itu jelas sekali di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16 silsilah Tuhan Yesus. Tapi kalau kakak lari, siapakah bapak dan ibu Bunda Maria? Boleh nanti saya tanya hal yang sama dengan iman kakak. Gitu. Ayo, kalau menurut saya itu udah pertanyaannya jawab. Itu pertanyaannya Begini, Bang. udah ini, Begini, Kak. Bang. Udah- Bang Oki. Begini, Bang Oki. Udah Oke. lucu sekali, Begini. gitu kan. Enggak, Bang Oki. Itu, Kalau Anda kakak bicara bertanya, tentang silsilah sebentar. Tuhan Yesus, saya akan jelaskan Matius 1 ayat 1 sampai 16 jelas sekali tentang silsilah Tuhan Yesus. Ya. Tapi kenapa yang kakak Oke, tanyakan? sebentar. Silsilah Sebentar dulu. Bunda Maria. Udah ngelek kan? Sebentar dulu, Sebentar ya. Bang Oki. Sebentar, ya. Sebentar. Begini sebenarnya Bang Oki. Kalau Anda bertanya apa yang Anda tanyakan, kami mempunyai dua. Waalaikumsalam. Kami mempunyai dua rujukan. Satu, itu pertama di dalam Al-Quran. Aku lagi. Entar dulu ya Bang Oki ya. Pertama, rujukan di dalam Al-Quran. Kedua, di dalam hadis. Nah, ketika bertanya yang tidak ada di dalam Al-Quran, kami ada rujukan, yaitu di dalam hadis. Nah, ketika saya bertanya, contoh nih, siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria? Siapa ibu dan bapaknya Rasul Paulus? Karena Paulus adalah seorang Rasul. Nah, adakah kitab lain yang menjadi rujukan selain dari Bible? Nah, ini maksud saya. Kami ada. Gini kak ya. Segini. Kami orang Kristen, kami tidak butuh kitab-kitab lain. Itu untuk menjawab pertanyaan tentang seputar iman kekristenan, seputar keilahian Tuhan Yesus, seputar kemanusiaan Tuhan Yesus. Kami tidak butuh kitab-kitab lain. Karena apa kak? Alkitab kami sempurna. Kami bisa menjawab. Kami tidak butuh rujukan dari kitab-kitab lain. Kami cukup pakai Alkitab untuk menjawab. Karena apa? Alkitab kami Iya. sempurna. Kalau Itu. Alkitab Kami bisa nggak menjawab, butuh. siapa nama ibunya? Itu kami nggak butuh. Tapi kalau pertanyaan nggak kakak ini sebenarnya pertanyaan yang beberapa bulan yang lalu itu dipertanyakan juga sama yang waktu itu debat sama Pak Pendeta Esra Soru yang orang Yudaisme itu yang mengaku Yudaisme. Pertanyaan yang sama, siapa bapak dan ibunya Bunda Maria? Adakah pertanyaan yang lain? Kenapa ditanyakan masalah itu? Apa hubungan itu dengan sisi ketuhanan Tuhan Yesus? Apa hubungannya? Bunda Maria perawan suci. Itu. Terus kenapa yang ditanyakan? Bapak sama ibunya. Apa? Kenapa nggak tanya yang lain? Itu. Yang lebih berfaedah dikit lah. Berarti- Itu. Oke, berarti kita kita balik ke skip. gini aja. Skip pertanyaannya. Itu. Kita balik ke dalam konsep dari Tritunggal. Itu. Oke, balik. Dibandingin nanti silakan. kakak tanya lagi sih itu kan ayah buyutnya, bapak ibunya Bunda Maria siapa, bingung lagi nih nanti. Itu pertanyaan macam apa? Ya kita bicara tentang konsep ketuhanan aja. Oke, kita balik ke dalam Tritunggal kak, biar nggak kabur sana kemari lagi kan. Ya, silakan. Oke, biar dipahami dulu ya konsep dari Tritunggal. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Tritunggal itu tidak bicara tentang banyaknya. Enggak. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya. Gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi di dalam satu. Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang muncul menjadi daging. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak. Contohnya kalau saya bawa analoginya dan saya berani bertanggung jawab dengan analogi saya, gitu. Tadi Kak Nora bawa analogi, Kak Nora tidak bisa mematahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang 10. Sekarang saya yang bawa analogi saya dan saya berani bertanggung jawab dengan analogi saya. Oke, analogi saya, Kak Nora, di dalam diri Kak Nora itu ada tiga. Ada tubuh Kak Nora, ada jiwa Kak Nora, ada roh Kak Nora. Apakah Kak Noranya itu ada tiga? Nora 1, Nora 2, Nora 3? No, Kak Noranya satu. Tetapi di dalam diri Kak Nora itu ada tiga.